Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Dari mimbar ini saya menyapa setiap kita semua, terlebih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan saya meyakini jemaat pada pagi hari ini tetap berkomitmen, tetap ada di dalam kesetiaan, tetap ada di dalam ketekunan. Walaupun mulai minggu ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja ini untuk beribadah seperti biasanya, tetapi saya mengharapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan seperti apa yang sudah kita sepakati, dan mari kita bersama-sama konsisten, komitmen setiap keluarga menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita akan tetap mengikuti jadwal yang sudah ada di gereja, yang sudah kita lakukan setiap saat dan setiap waktu di tengah-tengah gereja kita. Tetapi pada pagi hari ini biarlah kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena sekali lagi kita hidup bukan oleh hanya roti saja, tetapi kita hidup oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan atau suara Allah itu sendiri menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita, ataupun bisa dikatakan itu menjadi satu kebutuhan yang mutlak, yang harus terus kita konsumsi, yang harus terus kita sediakan, yang harus terus kita siap sedia belajar merenungkan firman Tuhan, karena itu menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita, seperti kita mengkonsumsi makanan kita setiap hari, dan ketika kita tidak makan artinya kita menjadi lemah, kita menjadi sakit. Demikian juga ketika kita tidak belajar merenungkan firman Tuhan, kita juga akan mengalami satu keadaan yang tidak baik, yaitu pada akhirnya kita akan mengalami sakit rohani, dan akhirnya kita akan mati rohani kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk setiap kita semua. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Puji nama Tuhan. Kita menyikapi keadaan hari-hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Secara kecil mungkin di sekitar di daerah kita, di desa kita, di kecamatan ataupun di kabupaten kita. Walaupun keadaan ini sesungguhnya terjadi bahkan di seluruh negeri kita, bahkan seluruh dunia saat ini dalam kondisi yang sama-sama dalam kondisi ada dalam satu kesesakan atau dalam satu kesukaran, oleh karena terus merebaknya virus corona yang sampai saat ini masih terus menyebar ke berbagai macam tempat. Tetapi sebetulnya keadaan ini membuat keadaan ataupun kehidupan kita menjadi tidak normal, menjadi tidak berjalan seperti biasanya yang dulu-dulu sudah kita jalani di dalam kehidupan kita. Contohnya aktivitas kita menjadi tidak normal, menjadi terganggu oleh karena pandemi virus ini. Biasanya bekerja, biasanya sekolah, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan dilakukan seperti pada umumnya. Tetapi oleh karena keadaan ini membuat aktivitas kita menjadi tidak normal, dan tentunya ini menjadi kesulitan atau kesukaran yang akan jauh lebih besar, dan itu menyebabkan Bapak Ibu kita dalam kondisi yang tertekan, dan pada akhirnya kita menghadapi satu ketakutan atau kebimbangan atau kekhawatiran di dalam kehidupan kita, jikalau keadaan ini segera tidak pulih. Secara umum ketika masyarakat atau kehidupan kita tidak bisa beraktivitas dengan normal, artinya tidak bisa bekerja, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti pada umumnya, maka itu akan mengganggu keadaan ekonomi. Secara khusus adalah orang-orang buruh-buruh yang sangat tergantung oleh pendapatannya setiap hari. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, bagaimana memenuhi kebutuhan makan setiap harinya. Jikalau dia tidak keluar dari rumah,
Ataupun jikalau dia tidak bekerja, maka dia tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan rupiah. Dan ketika mereka tidak mempunyai pendapatan, maka mereka juga tidak bisa belanja untuk kebutuhan makan yang menjadi kebutuhan pokok setiap hari. Dan tentu ini menjadi satu hal yang menakutkan. Ataupun keadaan yang akan lebih memburuk lagi ketika pandemi atau ketika virus ini terus merebak, akhirnya mengganggu kesehatan kita. Ya, sebagai contoh, mungkin akhirnya kita terpapar atau terhimbas oleh virus ini dan pada akhirnya membuat kesehatan kita terganggu, bahkan sampai hal yang fatal menyebabkan kematian. Ini sedikit kondisi yang saat ini ya akan kita hayati, akan kita renungkan, dan kita akan bersama-sama belajar kepada firman Tuhan atau kepada suara Allah sendiri. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pada pagi hari ini saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan supaya kita menghayati rasa takut, rasa hormat yang benar kepada Tuhan. Kalau kita begitu amat mudah menghayati atau dalam satu keadaan perasaan atau dalam satu kesadaran takut oleh keadaan di sekitar yang terjadi. Ya, ketakutan-ketakutan yang saya utarakan di depan tadi. Kita terganggu aktivitas kita terganggu ekonomi kita terganggu kesehatan kita. Bahkan ketakutan yang paling mengerikan adalah ketika sampai mengalami kematian. Tetapi ini semua sesungguhnya adalah masih sebatas kematian tubuh, apapun yang menjadi penyebabnya. Tetapi saya mengajak kepada kita semua seluruh sidang jemaat Tuhan ya, untuk kita juga menghayati perasaan takut ini atau kesadaran takut ini. Perasaan ketika kita tidak ada dalam kondisi yang baik, perasaan ketika kita tidak ada dalam kondisi yang menyenangkan, perasaan ketika kita tidak ada dalam kondisi yang sehat dan kita merasa takut untuk tidak kehilangan suasana itu semua. Tetapi apakah kita juga merenungkan bahwa kita juga mempunyai rasa takut yang benar kepada Tuhan? Apakah kita juga mempunyai kesadaran ya, seperti kesadaran kita dengan keadaan ini? Kita berusaha dengan begitu amat maksimal, kita berusaha begitu amat serius. Bagaimana kita bisa terlepas dari suasana ini semua? Semua berusaha dengan segala caranya supaya tidak terjangkiti penyakit ini, supaya tidak tertular oleh penyakit ini, dengan berbagai macam sarana, dengan berbagai macam usaha. Bahkan kita melihat usaha pemerintah yang begitu amat luar biasa, masih besar, untuk sesungguhnya memutus rantai penularan ini semua. Dan perasaan takut, kesadaran takut itu begitu amat menguasai kehidupan kita ya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar kepada firman Tuhan. Kalau sesungguhnya kita diharapkan ada dalam satu kesadaran, ada dalam satu perasaan, kita harus takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kalau untuk keberadaan lahiriah tubuh kita, ketika kita sakit, ketika kita tidak bahagia, ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, kita begitu dapat merasakan suasana itu. Dan kita berusaha keras bagaimana kita bisa keluar dari perasaan dan kesadaran itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga mempunyai kesadaran perasaan yang sama ketika kita berbicara tentang kehidupan kita yang akan datang? Bagaimana kita mempunyai rasa takut dan hormat yang benar kepada Tuhan? Apakah sebaliknya kita takut mengalami kematian yang sementara ini, kematian di dalam tubuh ini, tetapi sesungguhnya kita tidak pernah mempunyai rasa takut kepada Tuhan? Artinya kita tidak pernah memperdulikan keberadaan kehidupan kekal kita. Artinya setelah kita mati meninggalkan tubuh ini, dan bagaimana dengan keberadaan jiwa dan roh kita? Kita tidak pernah memperdulikan itu. Kita tidak pernah usahakan itu. Kita tidak pernah memperjuangkan itu. Ya. Perasaan itu tidak ada, kegentaran itu tidak ada. Ketakutan yang saat ini sedang kita hadapi
ya, dengan keadaan sekitar ini, tetapi perasaan itu kepada kehidupan kita yang akan datang itu sama sekali tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita masih asik, kita masih enjoy dengan segala aktivitas kita, dengan segala kegiatan kita, tetapi kita tidak pernah mempedulikan bagaimana nanti suatu saat kelak nanti ketika kita menghadap kepada Tuhan. Karena sesungguhnya yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka adalah Tuhan itu sendiri, atau Allah itu sendiri. Dan pada pagi hari ini kita belajar, kalau kita bisa menghayati keberadaan sekarang, hidup hari ini, dan kita semua ada dalam kondisi berjaga-jaga, serius berjuang bagaimana kita bisa lepas dalam keadaan ini supaya kita terbebas dari malapetaka ini. Seharusnya perasaan itu juga harus ada di dalam hidup kita, berhubungan dengan hidup kekekalan kita. Nanti tubuh sesungguhnya, kematian, adanya pandemi, adanya virus dan tidak adanya virus, artinya kehidupan kita akan berjalan dengan normal sekalipun pada suatu saat kita akan mengalami kematian secara tubuh lahiriah ini. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana setelah kematian tubuh lahiriah ini? Bagaimana dengan jiwa dan roh kita nanti? Kita sudah banyak belajar firman Tuhan, dan mungkin hampir semua keyakinan mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Artinya ada kehidupan kelak, kehidupan kekal yang akan kita jalani. Tetapi permasalahannya, kehidupan itu kita jalani bersama dengan Bapa di surga, atau kita jalani sesungguhnya kehidupan kita terlempar, terbuang ke dalam api neraka. Dan itu semua harus kita sikapi seperti kita menyikapi hari-hari ini. Kegelisahan, ketakutan, kegentaran yang ada, itu juga harus menggelisahkan kita, itu juga harus mengkhawatirkan kita, itu juga harus membuat kita gentar. Bagaimana saya hidup hari ini, dan nanti kelak bagaimana kehidupan saya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa belajar kepada firman Tuhan, supaya kita dapat menyelenggarakan hidup dengan benar, supaya kita dapat mempertanggungan kelak nanti hidup kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kapanpun kita dipanggil Tuhan, dengan alasan apapun, dengan cara apapun, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir dengan apapun. Tetapi dalam kondisi yang siap, dalam kondisi yang benar-benar penuh dengan penantian, kondisi yang benar-benar kita menyadari bahwa kita benar-benar belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Kita belajar hidup di dalam kekudusan, kita belajar hidup di dalam kesucian, yaitu bagaimana kita berperilaku hidup, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berpikir. Dan kita sudah belajar menjalani kehidupan ini untuk kita terus mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari intinya, janganlah kita takut kepada apapun yang sebetulnya hanya membunuh keberadaan tubuh lahiriah kita. Tetapi haruslah kita membawa takut yang benar, kesadaran yang benar tentang rasa takut itu kepada Tuhan. Kala ketika kita menghadap kepada Dia, apakah kita dalam keadaan yang pantas, apakah kita dalam keadaan yang berkenan, apakah kita dalam keadaan yang menyenangkan. Artinya kita menjadi ciptaan, menjadi manusia yang benar-benar dikenan oleh karena kehidupan kita menyenangkan Tuhan, oleh karena kita hidup sesuai dengan panduan hidupnya. Kita meninggalkan segala kehidupan lama kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita meninggalkan segala pencemaran dunia, dan kita belajar untuk terus hidup menyenangkan hati Bapa, yaitu dengan berperilaku, dengan bersikap, dengan berucap setiap saat di dalam kehidupan kita, untuk kita terus mengalami keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan Yesus bersikap, seperti Tuhan Yesus berperilaku, seperti Dia berucap, seperti Dia berpikir. Biarlah demikian juga kehidupan kita seluruh umat Tuhan di tempat ini. Kita harus terus berdoa supaya keadaan ini segera Tuhan akan berkarya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Tetapi ini menjadi pelajaran yang penting. Kalau seluruh orang bisa ada dalam satu kesadaran ketakutan
oleh karena keadaan ini, intinya oleh karena nanti mengalami suatu keadaan yang buruk, keadaan kematian paling buruk, tetapi tidak pernah memikirkan nanti kehidupan kelak nanti bagaimana, kehidupan kita nanti setelah kita berjumpa, setelah kita nanti ada di dalam penghakimannya, itu bagaimana. Banyak orang yang tidak memikirkan itu. Banyak orang yang tidak pernah punya rasa takut atau kegelisahan tentang itu. Mereka masih hidup di dalam dosa, mereka masih hidup di dalam kecemaran, mereka masih melawan firman Tuhan, dibuktikan dengan cara hidup mereka. Mereka tidak tunduk kepada tuntunan Roh Kudus, dibuktikan dengan perilaku hidup mereka. Tetapi saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kita tetap ada dalam satu keadaan, ada dalam satu perjuangan, bahwa kita hidup untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita ada dalam satu ketakutan, yaitu kehormatan, kegentaran yang pantas kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penguasa dari segala-galanya. Dia yang berkuasa mematikan jiwa dan membuang tubuh ini atau melemparkan ke dalam neraka. Tetapi Dia yang berkuasa juga membawa jiwa dan roh kita ada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kepada setiap kita semua, seluruh umat Tuhan, untuk kita menyikapi hari-hari ini dengan bijak. Artinya bila kita terus mengembangkan diri, terus ada dalam satu keadaan atau dalam satu kesadaran bahwa kita suatu saat kelak nanti akan menghadap kepada Tuhan, dan kita akan bertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan melihat bagaimana kehidupan kita yang kita jalani di dunia. Apakah kita menuruti firman-Nya? Apakah kita tunduk kepada Dia? Apakah kita terus meninggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan Tuhan Yesus yang terus kita kenakan kepada kita. Biarlah kita tidak menjadi takut, bimbang, khawatir dengan segala keadaan, tetapi biarlah kita menjadi takut, gelisah ketika nanti kelak kita tidak diterima oleh Tuhan di dalam kekekalannya, tetapi dibuang di dalam api neraka. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memacu, mendorong setiap kami umat Tuhan di tempat ini bersikap dengan benar, berperilaku dengan benar, berucap dengan benar, bahkan berpikir dengan benar. Karena itulah semua yang akan mempengaruhi jalan hidup kami, bahkan akan mempengaruhi sampai ke dalam kekekalan di dalam kehidupan kami. Bila firman Tuhan dan Roh Kudus akan terus menolong setiap kami, karena tanpa Engkau, karena tanpa terang firman Tuhan, tanpa penyertaan Roh Kudus, kami tidak mampu, tidak bisa hidup untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tetapi kami percaya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu akan terus menolong setiap kami, dan biarlah kami ada dalam satu keadaan yang rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tetapi kami mau terus belajar, kami mau terus bertindak dengan benar, yaitu dengar-dengaran kepada nasihat-Mu, dengaran-dengaran kepada firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, seluruh umat Tuhan, kiranya berkat kemurahan Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan-Mu. Dijagai ketika engkau ada di dalam rumah, dijagai ketika engkau ada di luar rumah, dan biarlah kuasanya, biarlah Roh Kudus-Nya terus menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.